Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penerapan penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari dan cara pengaplikasiannya menurut rumus delta P. Sebelum membahas materi ini, kita perlu tahu nih tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, tujuan pembelajarannya yaitu kita dapat mengetahui secara rinci mengenai hukum penurunan tekanan uap, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga dapat menghitung penurunan tekanan uap larutan dengan menggunakan rumus yang tepat dan memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan. Jadi, hukum penurunan tekanan uap adalah kasus dasar dalam termodinamika yang menyatakan bahwa laju penurunan tekanan uap dapat kenaikan suhu sebanding dengan tekanan uap itu sendiri. Hukum ini sangat penting untuk memahami perilaku gas dan cairan dalam kondisi yang berbeda, seperti saat dipanaskan atau didinginkan. Ini juga dapat digunakan untuk menghitung titik suatu zat pada suhu yang berbeda. Dalam istilah sehari-hari, tekanan ini lebih tinggi dikaitkan dengan zat yang lebih mudah uap seperti bensin dan uap air. Sedangkan tekanan yang lebih rendah dapat ditemukan pada zat seperti cat dan susu. Tekanan uap rendah terjadi ketika cairan didinginkan di bawah titik didihnya sangat tinggi. Tekanan uap yang lebih tinggi menyeratkan titik didih yang lebih rendah. Hukum pengurangan tekanan uap adalah kasus dari hukum gas ideal. Apabila terjadi penurunan tekanan uap larutan yang disebabkan adanya zat terlarut, maka besaran penurunan tekanan uap larutan adalah selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, yaitu dapat dituliskan dengan rumus delta P sama dengan XT P0 atau delta P sama dengan P0 kurang P. Jika komponen larutan terdiri pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus berikut P ditambah XT sama dengan 1, maka XP sama dengan 1 kurang XP. Persamaan akan terjadi yaitu delta P sama dengan XP dikali P0, P0 dikurang P sama dengan 1 min XP, P0 dikurang P sama dengan P0 dikurang XP kali P0. Adapun keterangan dari rumus yang di atas adalah XP delta P sama dengan penurunan tekanan uap atau mmHg, XP sama dengan fraksi mol pelarut, XT sama dengan fraksi mol terlarut, dan P0 sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni atau mmHg, dan yang terakhir adalah P yaitu tekanan uap larutan mmHg. Lantas, apa saja contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari? Contoh pengaplikasian tekanan uap salah satunya dapat ditemukan di laut mati. Laut mati merupakan danau garam yang memiliki kadar garam mencapai 33,7% yang dapat membuat manusia terapung. Selain laut mati, adapun contoh lainnya adalah menentukan penurunan tekanan uap jenuh AR untuk larutan 9% berat glukosa dalam air. Jika diketahui bahwa tekanan uap air 20 derajat Celcius adalah 17,54 mmHg. Cara menghitung penurunan tekanan uapnya adalah misalkan bobot larutan sama dengan 100 gram, maka glukosa akan memiliki bobot sebesar 9% dari 100 gram. Berdasarkan AR, glukosa memiliki MR sama dengan 100 gram per mol, sedangkan air sama dengan 18 gram per mol. Jadi, penurunan tekanan uap jenuh air adalah 0,1719 mmHg. Kesimpulannya, dengan mempelajari hukum ini, kita dapat memahami konsep dasar termodinamika, menghitung penurunan tekanan uap dengan rumus yang tepat, dan menginterpretasikan hasilnya. Hal ini penting untuk menjelaskan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dan industri, seperti proses destilasi, pengolahan larutan, dan prediksi sifat termodinamika larutan. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi ini. Sampai jumpa. Bye-bye!